بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran membahas buku Pengantar Qawaid Fiqhiyah Kubra. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukhsah dalam syariat Islam atau keringanan-keringanan yang diberikan dalam syariat Islam. Silahkan bagi Anda yang memiliki bukunya bisa dibuka halaman 83. Keringanan syariat ada dua. Yang pertama adalah keringanan yang datang sejak dari awal syariat. Keringanan bawaan. Dan memang syariat ringan. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat Muhammad adalah syariat yang ringan. Dan ini terjadi pada hampir semua aturan syariat. Seperti sholat hanya 5 rakaat. Tolong ini dikoreksi ya. Ini keliru. Yang benar 5 waktu. Tidak 50 waktu. Sebagaimana yang kita baca dalam kejadian Isra Mi'raj. Nabi SAW awal mulanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban salat 50 waktu. Kemudian ketika beliau turun, beliau ketemu Musa alaihissalam. Lalu Musa menyampaikan, umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Dan Musa punya pengalaman yang banyak ketika beliau berinteraksi dengan Bani Israel. Kemudian Nabi SAW balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala memberikan keringanan dipotong 5. Sehingga tinggal 45. Dan begitu seterusnya beliau turun, kemudian ketemu Musa. Musa minta, coba kamu minta lagi keringanan. Kemudian Nabi SAW naik kepada Allah, dipotong 5 lagi jadi 40 waktu. Dan terus hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50 waktu. Allah tetapkan 5 waktu. Nah, ketika Allah Ta'ala menetapkan 5 waktu sebagai salat wajib bagi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah salat yang aku tetapkan 5 waktu dan bagi kalian 50 waktu. Sehingga kita mengerjakan salat 5 waktu, namun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 50 waktu. Karena setiap satu ketaatan bi asyri amsalihah itu dilipatkan 10 kali. Kemudian ada syariat sahur untuk orang yang puasa. Sahur bagi orang yang puasa. Padahal dulu, sebelumnya, kaum muslimin nggak boleh sahur. Jadi, awal Ramadan diwajibkan, teknis berpuasanya beda dengan seperti yang saat ini kita selenggarakan. Mereka diperbolehkan untuk makan dan minum ketika masuk waktu maghrib. Batas akhirnya adalah sampai tidur. Sehingga kalau sebelum tidur mereka nggak makan, nggak minum, maka nanti ketika bangun, mereka sudah nggak boleh lagi makan minum meskipun belum masuk waktu subuh. Sampai akhirnya ada salah satu di antara sahabat yang pingsan. Jadi ada sahabat yang beliau berpuasa. Ya. Kemudian masuk waktu maghrib, beliau menemui istrinya, ada nggak yang bisa dimakan? Adanya hanya minuman. Sahabat itu minum. Terus istrinya menyampaikan, sebentar dulu saya carikan makanan. Istrinya mencarikan makanan. Sahabat ini karena capek kerja dia seharian, beliau tertidur.
Begitu istrinya datang, Masya Allah, kamu nggak dapat lagi, nggak bisa lagi untuk makan. Besok paginya sahabat ini kerja lagi dan tidak makan apapun. Hanya cuman berbuka dengan minuman. Dan akhirnya sahabat ini pingsan karena dia 2 hari tidak makan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Silakan kalian makan dan minum sampai jelas bagi kalian. Wa kulu washrabu, silakan kalian makan dan minum ketika sudah masuk waktu malam. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam minal fajr, yaitu dengan terbitnya fajar. Sehingga sejak saat itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah untuk makan minum sampai subuh. Padahal sebelumnya mereka tidak boleh makan minum dan batasnya adalah dari mulai masuk maghrib sampai tidur. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sehingga boleh makan minum sampai subuh. Demikian pula syariat haji hanya bagi yang mampu. Allah tidak wajibkan kepada semuanya, tapi yang mampu saja yang wajib haji. Zakat juga demikian, hanya yang mampu saja yang wajib zakat. Baik, dan itu semuanya adalah bagian dari keringanan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keistimewaan bagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringanan yang lain Allah telah tegaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 157. Allah menceritakan sifat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Alladzina yattabi'una ar-rasula" di surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula, yaitu orang-orang yang mengikuti sang Rasul. An-nabiyya, sang nabi. Al-ummi, yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang ceritanya mereka jumpai dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Dia memerintahkan mereka, sang nabi itu memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang mereka untuk melakukan yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi itu menghalalkan untuk mereka yang thayyib dan mengharamkan untuk mereka yang khabith. Sehingga kaidah halal haram yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah setiap yang halal itu pasti thayyib, setiap yang haram itu pasti khabith. Sehingga halal haramnya itu bukan masalah hukuman. Umat Islam tidak dihukum dengan cara diharamkan. Jadi kita kan kadang begini ya, saking jengkelnya sama anak, lalu kita mengharamkan anak itu untuk melakukan sesuatu. Maksudnya adalah melarang. Hari ini kamu nggak boleh jajan. Padahal jajan bagi anak halal atau haram? Halal. Tapi orang tua menghukum anaknya dengan melarang untuk melakukan sesuatu. Hari ini kamu nggak boleh main. Hari ini kamu nggak boleh seperti ini. Sehingga tidak boleh itu sebagai bentuk hukuman. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan demikian. Allah mengharamkan demikian. Kenapa Allah haramkan yang ini? Jawabannya bukan karena hukuman untuk kita. Bukan karena hukuman untuk kita. Namun Allah halalkan ini, Allah haramkan ini, itu murni semata adalah untuk kebaikan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah halalkan yang thayyib dan dia halalkan yang thayyib. Nabi Muhammad SAW menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dan Nabi SAW menghilangkan dari mereka, dari umat manusia, israhum, beban mereka. Beban di sini berarti adalah tugas dan kewajiban. Wal aghlal, dan belenggu. Belenggu di situ maksudnya adalah larangan.
allati kanat alaihim, yang dulu menjadi aturan mereka, yaitu aturan Bani Israel. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, aturan itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contohnya israhum, ya, beban bagi mereka adalah kewajiban tambahan yang itu diberikan oleh Allah sebagai bentuk hukuman. Contoh, Bani Israel ketika pakaiannya terkena najis, maka harus digunting, tidak boleh dicuci. Sehingga bisa Anda bayangkan betapa hati-hatinya mereka ketika buang air, jangan sampai pakaiannya kena najis, karena kain ketika itu masih langka, tidak sebagaimana sebanyak sekarang. Nanti kalau kena najis digunting, jadi bolong-bolong. Bani Israel ketika mereka di hari Sabtu sama sekali nggak boleh takasub, nggak boleh cari harta, nggak boleh cari uang, nggak boleh cari pendapatan. Bani Israel ketika mereka mau bertobat kepada Allah, disebabkan karena perbuatan kesyirikan, mereka harus bunuh diri. Yang itu tidak ada dalam syariat Muhammad SAW. Seperti taubatnya para penyembah patung anak sapi, patung pedet, yang digalakkan oleh As-Samiri, yang dipengaruhi oleh As-Samiri. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri kalian. Itu akan lebih baik bagi kalian inda bari'ikum, di sisi Rabb kalian. Fataba 'alaikum, sehingga Allah menerima taubat kalian. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud perintah di sini adalah seluruh penyembah patung anak sapi itu dikumpulkan oleh Nabi Musa, lalu mereka diminta untuk saling membunuh. Sehingga mereka membawa pedang, mereka membawa senjata, kemudian diminta, sekarang bunuh orang yang ada di depanmu. Padahal di depannya ada keluarganya, mungkin ada istrinya, mungkin ada suaminya, ada anaknya, ada pamannya, ada orang tuanya. Gimana mereka bisa membunuh? Padahal yang namanya manusia itu bisa membunuh dalam kondisi ketika dia sedang emosi. Ini dalam kondisi tidak sedang emosi, disuruh untuk membunuh. Mereka nggak sanggup. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menyaksikan hukuman seperti ini, beliau menangis dan memohon kepada Allah agar diberi keringanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan awan yang sangat pekat, yang gelap, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jarak pandangnya menjadi pendek karena ada kabut gelap. Di saat itulah baru mereka diperintahkan oleh Nabi Musa, silahkan kalian saling bunuh. Sehingga mereka nggak melihat siapa di depannya. Lalu mereka membabat-babatkan senjatanya, mengayun-ayunkan pedangnya. Mungkin mungkin dia kadang tanpa sadar tiba-tiba lehernya terpenggal. Subhanallah. Dan itu hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Wal aghlal, dan belenggu. Belenggu di sini adalah yang diharamkan itu lebih banyak. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Di antaranya apa? Bani Israel tidak boleh memakan lemak binatang. Bani Israel tidak boleh makan lemak binatang. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa minal baqari wal ghanam. Allah sebutkan di surat Al-An'am, ya, ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dzi dzufur. Orang-orang Yahudi, aku haramkan mereka untuk mengkonsumsi kulla dzi dzufur, semua yang berkuku satu. Sehingga kuda nggak boleh dimakan. Apalagi onta berkuku satu, ya. Semua binatang yang berkuku satu nggak boleh dimakan. Umat Islam kan nggak ada kayak gitu. Umat Nabi Muhammad SAW nggak ada seperti itu. Wa minal baqari wal ghanam, sementara sapi dan kambing yang itu halal bagi mereka, ternyata tidak 100% halal. Haramna alaihim syuhumahuma.
Kami haramkan kepada mereka syuhumahuma, lemaknya haram. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang ada di punggung. Awil hawaya, atau lemak yang ada dalam isi perut. Au makhtalata bi'adham, atau lemak yang bercampur dengan tulang, lemak yang gandeng dengan tulang. Sedangkan lemak selain itu haram. Coba Anda bisa bayangkan ya. Lemak di ekor kambing kibas ya, kambing domba. Kambing domba itu lemak ekornya banyak. Lemak di pantatnya banyak. Dan itu nggak boleh dimakan. Sehingga sebelum dimakan, dibersihkan dulu. Namanya haram, berarti otomatis ketika membersihkannya, nanti akan mengambil sebagian dagingnya. Begitu kan ya? Baik. Bapak-bapak yang biasa menyembelih, kalau kita mau membuang empedu binatang, apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha untuk memotong empedu itu jangan sampai pecah. Karena kalau pecah kan nanti pahit gitu dagingnya. Dan empedu itu nempel di organ liver, di organ hati. Sehingga ketika kita motong empedu, otomatis pasti mengambil sebagian dari organ hati. Dikerok, diambil, diiris. Sehingga organ hatinya ada yang hilang. Karena kalau cuma di ujung, wah nanti pecah itu empedunya, nanti hatinya jadi pahit. Akhirnya kita ambil sebagian organ hati, dibuang sebagian. Bani Israel juga seperti itu. Ketika mereka mau membuang lemaknya, otomatis kena dagingnya. Karena kalau pas di perbatasan, itu tidak mungkin. Pasti nanti ada lemak yang nempel. Akhirnya dagingnya dibuang sebagian. Sehingga rumit mereka, repot dulu, baru boleh makan seperti ini. Karena itulah di bagian akhir Allah mengatakan, dzalika jazainahum bibaghihim. Itulah hukuman yang aku berikan kepada mereka bibaghihim, disebabkan karena tindakan mereka yang melampaui batas. Wa inna lasadiqun. Dan kita dalam hal ini benar. Wa inna lasadiqun, kita benar dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala ngasih hukuman seperti itu dibenarkan. Kok bisa? Padahal kan itu tidak mengikuti kaidah tadi ya. Haram karena khabith, halal karena thayyib. Sebenarnya lemak ini thayyib, tapi diharamkan sebagai hukuman. Dan Allah katakan, kami benar dalam melakukan ini. Karena menghukum itu tidak disalahkan. Jika di situ ada sebabnya. Sehingga mengharamkan yang thayyib, Allah tidak keliru dalam masalah ini. Wa inna lasadiqun, dan kami benar. Karena ini sebagai bentuk hukuman disebabkan karena mereka melakukan kesalahan. Begitu ya. Sehingga dalam syariat Bani Israel, Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan cara aturan itu dibuat sangat ketat. Bagian yang boleh dibuat lebih sempit, bagian yang dilarang dibuat juga lebih banyak, sehingga mereka disempitkan dengan aturan itu. Sementara dalam syariat agama kita nggak ada. Maka kalau orang paham seperti ini, seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah betapa mudahnya syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga di sana sepeser pun tidak ada kesulitan. Sepeser pun tidak ada beban berat. Dan kemudian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi mereka. Maka kalau sampai ada orang yang berkomentar, jadi umat Islam itu serba repot, semakin belajar semakin repot, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Orang ini suudzon kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan keringanan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Yang nggak boleh sedikit. Tapi yang selalu diingat-ingat oleh orang ini, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Seolah-olah serba nggak boleh. Padahal nggak boleh itu bukan karena untuk dihukum, tapi karena itu lebih maslahat untuk dirinya. Maka orang yang komentar seperti ini, hakikatnya dia suudzon kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya dia merasa bersyukur. Coba dia jadi Bani Israel, yang nggak bolehnya lebih banyak dibandingkan yang
Ada yang boleh tapi nggak bolehnya banyak. Yang boleh pun dibatasi. Maka dia lebih repot. Namun Nabi Muhammad SAW Allah tegaskan, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Allah hilangkan dari mereka beban, belenggu, dan kewajiban-kewajiban yang dulu menjadi aturan Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, aturan itu ditiadakan. Padahal itu berlaku bagi Bani Israel selama mereka belum ada aturan yang baru jamaah. Baik. Karena itulah di sini Allah katakan bahwa Allah haramkan kepada Bani Israel nggak boleh makan hewan berkuku satu, tidak boleh makan lemak binatang. Dzalika jazainahum bibaghihim. Ternyata itu statusnya adalah sebagai hukuman. Kemudian, nah kayak gini, kalau orang memandang dengan baik, dia akan bisa menjumpai betapa samahatus syariah, betapa toleransinya syariat Islam. Cuman orang karena nggak paham, baca kayak gini biasa saja. Baca seperti ini, biasa saja jemaah. Makanya, kalau kata orang Jawa, ya, kudu duwe rumangsa. Ya. Ngrumangsani itu artinya, kalau kamu mendapatkan kenikmatan, ya jangan dilupakan. Jangan dianggap biasa. Jadikan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang disikapi baik oleh orang lain, tapi dia sama sekali nggak punya rasa, kalau itu sebenarnya dia disikapi baik oleh orang lain. Gimana kira-kira kita? Kita yang bersikap baik kepadanya mungkin akan jengkel. Iki wis dihormati, dimuliakan, disikapi baik. Kok ya ora rumangsa? Kok nggak merasa sadar? Nah itu berarti karena orang ini sebenarnya orang yang nggak punya perasaan, kalau bahasa kita ya. Dia nggak sadar kalau sebenarnya dia itu dihormati dengan baik, dihargai. Tayyib. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bisa jadi kita termasuk seperti itu ketika kita berhadapan dengan syariat Allah. Allah sudah ngasih keringanan, tapi di antara kita ada yang banyak protes. Kok serba nggak boleh, kok ini nggak boleh, dan seterusnya. Tayyib. Selanjutnya, keringanan yang diberikan oleh syariat karena ada uzur dan beban berat yang dialami oleh seseorang, dan inilah yang diistilahkan dengan rukhsah. Keringanan jenis inilah yang dimasukkan dalam pembahasan kaidah ini. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Karena itu kaidah al-masyaqqah mengharuskan adanya kemudahan berkaitan dengan masalah adanya rukhsah dengan berbagai jenisnya. Baik. Sekarang kita akan mengenal apa itu rukhsah. Rukhsah secara bahasa artinya adalah as-suhulah, kemudahan, kelembutan, memberikan kelonggaran. Lawannya asyadid. Lawannya asyadid, keras. Dalam bahasa Arab, harga yang murah, ketika kita menjual atau membeli dengan harga yang murah, harga murah itu disebut dengan rohis. Disebut dengan rohis, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, karena dia harganya murah. Sedangkan rukhsah secara istilah didefinisikan oleh sebagian ulama, hiyal ahkamul lati thabatat masyru'iyatuha bina'an 'alal a'dzari ma'a qiyamid dalilil muharrami tawassu'an minad dhiqi. Rukhsah adalah hukum allati thabatat masyru'iyatuha, yang berlaku, thabatat masyru'iyatuha, yang menjadi aturan, yang berlaku, bina'an 'alal a'dzar, disebabkan karena adanya uzur. Ma'a qiyamid dalil, sementara terdapat dalil al-muharrami, yang melarangnya, atau al-muharrimi, yang melarangnya. Tawassu'an fid dhiqi, dalam rangka memberikan kelonggaran untuk situasi yang mendesak.
Sehingga dia rukhsah itu hukum ya. Karena hukum itu ada hukum normal dan ada hukum tidak normal. Nah, rukhsah itu termasuk hukum tapi dia tidak normal karena ada sebab tertentu. Sabatat masyru'iyatiyah, yang berlaku, yang disyariatkan. Artinya berlaku bagi masyarakat karena ada alasan tertentu yaitu uzur. Baik, sekarang kita coba jelaskan ini ya. Tayyib jamaah, kita fokus pada pembahasan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kaum muslimin. Keringanan. Kemudahan dan semua turunannya. Tadi kita sampaikan ada dua macam ya. Yang pertama adalah kemudahan dari asal. Sehingga syariat Muhammad SAW dari asalnya adalah syariat yang mudah. Dan ini menjadi sifat syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, bu'ithu bil hanifiyah as-samhah. Aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran hanifiyah. Apa hanifiyah? Ajaran tauhid. As-samhah, yang penuh dengan toleransi. Hadisnya kemarin sudah kita sebutkan di buku ya. Anda kalau mau lihat hadisnya di buku, nanti silahkan dibuka di Dalil Masyaqqah halaman 80. Hadis riwayat Ahmad, bu'ithu bil hanifiyah as-samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran hanifiyah, yaitu ajaran tauhid, as-samha, yang penuh dengan kelonggaran. Karena memang sifat syariat itu adalah syariat yang memberikan kelonggaran. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, tadi kita singgung ayatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-A'raf ayat 157. Di surat Al-A'raf ayat 157, bahwa kaidah halal haram, kaidah halal haram dalam syariat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti prinsip ya, dibangun di atas prinsip apa? Kemaslahatan bagi hamba. Di atas prinsip kemaslahatan bagi hamba. Anda catat ini baik-baik dan jadikan untuk diingat-ingat. Semoga masuk ujian, kalau ada ujiannya ya. Bahwa kaidah halal haram dalam syariat Muhammad itu dibangun di atas prinsip kemaslahatan bagi hamba. Sehingga Allah sebutkan di ayat tadi, surat Al-A'raf ayat 157. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith.